Warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Oke, anak-anak kelas 2, bertemu lagi ya dengan Bu Erlin di pembelajaran matematika. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu, diawali dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi kita pembelajaran matematika, yaitu membandingkan bilangan dan mengurutkan bilangan. Apa yang dimaksud dengan membandingkan pembelajaran kita kali ini adalah siswa mampu membandingkan bilangan, dan yang kedua adalah siswa mampu mengurutkan bilangan. Untuk materi yang pertama yaitu membandingkan bilangan. Apa itu membandingkan bilangan? Membandingkan bilangan adalah menentukan mana jumlah yang lebih banyak dan mana jumlah yang lebih sedikit atau lebih kecil. Nah, untuk di kelas 2 ini kita sudah mempelajari tentang ratusan, puluhan, dan satuan ya pada nilai tempat. Nah, kita mulai ya langkah-langkahnya. Dimana langkah-langkah di dalam membandingkan bilangan adalah lihat angka ratusannya mana yang lebih besar. Untuk yang kedua, jika ratusannya masih sama, lihat puluhannya. Jika puluhannya masih sama, lihat satuannya. Nah, Ibu kasih contoh ya untuk contoh membandingkan bilangan. Di sini ada dua bilangan yang ibu tampilkan, itu bilangan 347 dan 368. Kita lihat dulu ratusannya. Di sini ratusannya sama ya, sama-sama angka 3. Nah, maka karena ratusannya sama, coba bandingkan puluhannya. Nah, untuk 347 puluhannya jumlahnya 4. Nah, untuk 368 puluhannya jumlahnya 6. Berarti angka 4 dan angka 6, berarti 4 itu kurang dari 6. Di sini dapat kita simpulkan, jadi 347 itu kurang dari 368. Dapat ditulis seperti ini ya tandanya, 347 kurang dari 368. Seperti ini tandanya. Oke, next. Kita coba lagi contoh soal berikutnya tentang membandingkan bilangan antara dua bilangan. Ini dua bilangan yang sama ya, 247 dengan 247. Coba lihat ratusannya, sama-sama angka 2, sama-sama angka 2, jadi 200 dengan 200. Kemudian kita lihat lagi angka puluhannya, dimana di sini angka puluhannya yaitu sama-sama angka 4. Nah, jadi jumlahnya 40. Kita bandingkan lagi satuannya, dimana di sini angka satuannya yaitu angka 7, sama-sama angka 7. Berarti antara ratusan, puluhan, dan satuannya sama ya. Maka 247 itu sama dengan 247. Nilai ratusan kedua bilangan tersebut sama, yaitu 2, nilai puluhannya sama yaitu 40, dan nilai satuannya sama yaitu 7. Nah, dapat disimpulkan yaitu nilai ratusan, puluhan, dan satuannya sama. Jadi bilangan 247 sama dengan 247
247. Kita lanjut lagi contoh yang berikutnya. Nah, coba lihat di sini. Ada bilangan 315 dengan 351. Coba perhatikan, ratusannya sama-sama angka 3. Berarti sama ya ratusannya. Coba lihat lagi puluhannya. Puluhannya untuk 315, puluhannya angka 1. Untuk 351, puluhannya angka 5. Berarti dapat dilihat di sini disimpulkan berarti angka 1 kurang dari 5. Maka dapat disimpulkan 315 lebih kecil dari 351. Coba lihat juga contoh yang lain. 625 dengan 625. Ratusannya sama, puluhannya sama-sama angka 2, dan satuannya sama-sama angka 5. Nah, berarti 625 itu sama dengan 625. Kenapa? Karena ratusan, puluhan, dan satuannya sama. Coba lagi, kita lihat lagi untuk 903 dengan 309. Nah, dari sini dapat dilihat dari ratusan juga. Yang 903 ratusannya sudah lebih besar dari 309, dimana 903 ratusannya itu angka 9 dan 309 ratusannya angka 3. Maka dapat dilihat di sini 9 itu lebih dari 3. Nah, jadi dari sini juga sudah disimpulkan ya, 903 itu lebih besar dari 309. Nah, di sini bisa dilihat dalam bentuk benda. Coba dalam bentuk benda antara pensil dengan rautan, mana lebih banyak? Ini berbentuk lebih kecil sama dengan atau lebih besar? Coba dihitung pensilnya. Nah, pensil di sebelah sini jumlahnya 18, rautan juga jumlahnya 18. Karena sama, berarti 18 pensil itu sama dengan 18 rautan. Sedangkan yang kedua yaitu ada beberapa buah. Coba lihat di sini ada buah mangga dengan buah pisang. Di mana di sini buah mangga jumlahnya ada 23. Nah, pisang jumlahnya ada 21. Nah, 23. Lihat puluhannya. Puluhan ini. Puluhannya sama-sama angka 2. Nah, untuk satuannya, untuk mangga satuannya 3. Nah, untuk pisang satuannya 1. 3 sama 1 lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Ya, lebih besar, lebih banyak ya, lebih besar atau lebih banyak. Berarti dari sini dapat disimpulkan 23 itu lebih banyak dari 21. Nah, untuk selanjutnya, pembahasan berikutnya kita membahas tentang mengurutkan bilangan. Mengurutkan bilangan. Apa itu mengurutkan bilangan? Mengurutkan bilangan itu adalah sekelompok bilangan ratusan yang dapat diurutkan, yaitu urutan bilangan dari yang terbesar atau yang terkecil. Maksudnya yaitu dari terbesar ke terkecil atau dari terkecil ke terbesar. Coba kita lihat dulu langkah-langkahnya. Caranya yaitu gimana caranya? Langkah-langkahnya yaitu bandingkan angka pada tempat ratusan terlebih dahulu. Kemudian tandai bilangan dengan angka ratusan terbesar. Kalau itu terbesar ya. Nah, kalau terkecil berarti lihat yang terkecil.
Sedangkan terakhir, jika ada beberapa bilangan yang angka ratusannya sama, lanjutkan membandingkan pada tempat puluhannya dan seterusnya. Nah, perhatikan contoh berikut. Di sini ada beberapa bilangan yang berbeda dan tidak berurutan. Kita lihat dulu penyelesaiannya, yaitu cari yang angka ratusannya sama dulu. Nah, karena kita mencari yang terbesar, berarti kita cari dulu ratusan yang terbesarnya. Antara bilangan 167, 335, 458, 210, 140, dan 229. Nah, antara angka 1, 3, 4, 2, 1, dan 2, mana yang paling besar? Ya, ada di angka 4. Berarti dapat dilihat bilangan terbesar yang pertama adalah 458. Kita cari yang kedua. Antara angka 1, angka 3, angka 2, angka 1, dan angka 2. Mana yang lebih besar? Angka 3. Berarti untuk bilangan terbesar kedua adalah 335. Nah, untuk bilangan terbesar yang ketiga antara angka 1, 2, 1, 2. Berarti di sini ada ratusan yang sama ya, angka 2 antara bilangan 210 dan 229. Nah, berarti kita bandingkan 210 dengan 229. Mana yang paling terbesar? Berarti kita lihat dulu ratusannya. Ratusannya sama-sama angka 2. Berarti kita lihat puluhannya. Nah, untuk puluhannya, untuk 210, puluhannya ada di angka 1. Sedangkan di 229, puluhannya ada di angka 2. Maka dapat disimpulkan untuk yang ketiga, bilangan terbesarnya ada di bilangan 229. Dan untuk yang terbesar keempat adalah di bilangan 210. Tinggal kita cari yang kelima dan keenam antara 167 dan 140. Nah, di sini ratusannya sama ya, sama-sama angka 1. Nah, kita lihat puluhannya. Puluhannya beda ya. Untuk 167 puluhannya itu ada di angka 6. Sedangkan bilangan 140 ada di angka 4. 6 sama 4 lebih besar atau lebih kecil? Ya, lebih besar 6. Berarti 6 lebih besar dari 4. Berarti bilangan terbesar yang kelima adalah 167. Udah? Ya, Cuma 2 slide, dan yang terakhir adalah 140. Udah, nah cuma 2 slide. Nah, jadi urutan bilangannya dapat terlihat ya. Dari yang terbesar adalah 458, 335, 229, 210, 167, dan terakhir adalah 140. Kita lihat lagi contoh selanjutnya, yaitu tentang mengurutkan bilangan. Di sini ibu coba dengan 3 bilangan. Nah, ada 263, ada 222, ada 217. Nah, kita pilah-pilah dulu ya, ratusan, puluhan, dan satuannya. Coba lihat di ratusan sama-sama angka 2 ya, sama-sama angka 2. Berarti karena sama, kita lihat puluhannya. Kita lihat puluhannya. Untuk 263 puluhannya 6. Untuk 222 puluhannya 2. Nah, untuk 217 puluhannya 1. Berarti puluhannya berbeda-beda ya. Nah,
Coba lihat mana yang terbesar antara 6, 2, 1. Nah, dapat terlihat ya, yang paling terbesar adalah puluhannya angka 6 di bilangan 263. Sedangkan yang kedua itu terbesar kedua yaitu puluhannya angka 2 ada di bilangan sedangkan yang kedua ada di puluhannya di angka 2 ada di bilangan 222. Sedangkan yang terakhir yaitu puluhannya yang paling terkecil adalah angka 1. Jadi di bilangan 217. Berarti dapat disimpulkan urutan bilangannya dari yang terkecil ke yang terbesar adalah 217, 222, 263. Sedangkan urutan bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil yaitu 263, 222, dan 217. Coba contoh lagi yang terakhir ya, contoh kedua. Coba Ibu contoh yang terakhir, kita coba lagi. Ada bilangan 682, 687, dan 681. Nah, kita pilah-pilah dulu bilangannya. 682, 687, dan 681. Di sini dapat terlihat ratusan, puluhan, dan satuan. Di mana di setiap bilangan ternyata ratusannya sama-sama angka 6. Sedangkan kita lihat puluhannya. Untuk puluhannya, lihat ya, sama-sama angka 8. Berarti terakhir yang kita lihat adalah satuannya. Untuk bilangan 682, satuannya angka 2. Untuk 687, satuannya angka 7. Nah, terakhir 681, satuannya angka 1. Berarti di sini dapat terlihat ya, yang mana yang terbesar dan mana yang terkecil. Ternyata yang terbesar itu adalah satuannya di angka 7 pada bilangan 687. Nah, dan yang terkecil yaitu ada satuannya di angka 1 ada pada bilangan 681. Jadi mudah ya, di sini dapat kita lihat urutan bilangannya dari yang terkecil mana saja. Berarti yang satuannya terkecil dulu yaitu 681. Kedua yaitu 682, dan yang terakhir adalah 687. Nah, itu dari yang terkecil ke yang terbesar. Sekarang urutan bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil. Berarti lihat satuan yang terbesarnya. Mana satuan terbesar pada bilangan 687? Berarti dapat dilihat terbesar ke yang terkecil yaitu 687, baru yang kedua 682, dan terakhir adalah 681. Nah, sudah selesai ya. Nah, Ibu, mudah-mudahan kalian dapat memahami dan mengerti apa yang sudah Ibu jelaskan. Semangat selalu. Ibu memberikan sedikit tugas, coba kerjakan buku paket kalian ya di ISPS halaman 14 latihan 5, dan yang kedua yaitu kerjakan ISPS buku paket kalian halaman 15 latihan 6. Pembelajaran hari ini yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat buat kalian ya. Dan terakhir, jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What a wonderful